Baik, silakan dibuka halaman. Kamu tak ya biar gampang. Ayo Kang komik bisa. Cek satu, cek satu, cek. Ya halaman 4 ya, Kit. Halaman 4 ya, Kit mukadimah ya. Cek latar anasan. Nah, Indonesia bisa. Cek. Ini orang Indonesia gitu ya, mualif ini. Orang Indonesia, orang Padang. Jadi orang Persis. Hanya organisasinya Persis. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, Allahumma 'allimna manfa'ana wanfa'na bima 'allamtana, Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil, Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma amin. Di majelis yang pertama kita bahas kitab Mabadi'ul Awwaliyah yang ditulis oleh Ustaz Abdul Hamid Hakim rahimahullah taala. Beliau ulama Indonesia dan beliau termasuk apa ya istilahnya ya, ulama tokoh ya, Persis. Beliau dari Padang. Makanya nanti di akhir kitab itu nanti ada tulisannya kalau nggak salah. Bagian akhir paling kitab, tamma bihamdillah ta'lif hadzal juz'i yaumal arbi'a 1345 atau April 1927. Berarti selesai nulis bukunya ini 1927 Masehi di Padang Panjang, di Padang Panjang Indonesia. Ini beliau orang Padang. Tapi kita baca dari mukadimah. Nanti yang nggak tahu artinya silakan saya terjemahkan, yang nggak tahu sama tulis artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassikina, yang berpegang teguh bil kitabi terhadap Al-Qur'an wa sunnati dan sunnah. Wa ba'du, dan setelah itu fa innahu, maka sungguhnya la yakhfa, tidak tersembunyi, ala ahadin, atas orang pun, anna syajarata, bahwasanya pohon, la taqumu, tidak berdiri, biduni, tanpa asliha, pokoknya. Maksudnya pokoknya di sini akarnya gitu ya. Wa annal baita, dan sungguhnya rumah, la yaqumu, tidak berdiri juga, bidunil asasi, tanpa pondasi. Asas pondasi. Wa kadzalikal fiqhu, demikian juga fikih, la yaqumu, tidak akan tegak, tidak akan berdiri, bidunil usul, tanpa usul fikih. Walidzalika, dan oleh sebab itu, qala, berkata Abu fi Jami'il Bayan, ya. Berkata Abu di sini mungkin ayah gitu ya, enggak tahu ayah. Wallahu alam ya, maksudnya siapa? Mungkin ayahnya pengarang di sini atau mungkin siapa gitu ya. Fi Jami'il Bayan, dalam kitab Jami'il Bayan, man jahilal asla, man orang yang jahilat, bodoh, al asla, terhadap usul, lam yusbib, tidak akan mendapatkan al far'a, furu' atau cabang, abadan, selamanya. Walamma, dan ketika kanat kutubul usuli, kitab-kitab usul, al mutadawilati, yang ada, baina aidina, di antara kita, walamma kanat kutubul usul baina aidina, ya, asurat tanawulu, sulit sulit memahaminya, ya, sulit memahaminya, li abna'i jinsina, bagi anak-anak negeri kita. Makanya negeri kita ya orang Indonesia gitu ya.
Baik. Ba'daha, sebagian dari buku-buku tersebut, li su'ubati ibaratiha, karena sulitnya ungkapannya atau sulit ungkapannya. Wa ba'daha, dan sebagian buku-buku tadi sulit li'adami ityanil amsilati, karena tidak mendatangkan contoh-contoh, li qawaidiha, untuk kaidah-kaidah fikihnya, untuk kaidah-kaidah usulnya, untuk kaidah-kaidahnya. Hasuna, maka bagus, an-nadha'a, untuk kita menulis. Nadha'a di sini meletakkan, tapi maknanya di sini menulis. Fil usuli, dalam kitab, dalam usul fikih, kitaban, satu buku, ala wajhin sahlin, dalam bentuk yang mudah, ma'a ityanil amsilati, dengan mendatangkan contoh-contoh, li'anna hifdzal qawaidi, karena menghafal kaidah, ma'a adamil ilmi, disertai tanpa pengetahuan, bi amsilatiha, terhadap contohnya, la yujdi, tidak akan memberi naf'an, manfaat, wa yuaddi, dan mengarah, ila tadyi'il waqti, kepada menyia-nyiakan waktu. Warattabnahu, dan kami urutkan buku itu, ala thalathati ajza'in, di atas 3 bagian. Al-juz'ul awwalu, juz yang pertama atau bagian yang pertama, sammainahu, kami beri nama buku itu mabadi'u awwaliyah, ya. Buku yang pertama. Jadi buku ini sebenarnya ada 3 paket. Jadi yang pertama paling dasar mabadi' awwaliyah, wathani, dan yang kedua di situ sammainahu as-sullamu, sulam atau sullama. Yang ketiga wathali, itu yang ketiga sammainahu, kami beri nama al-bayan. Jadi ada 3, mabadi' awwaliyah, sulam, sama al-bayan. Wa yanqasimul juz'ul awwalu, dan terbagi juz yang pertama ini ila qismain, kepada 2 bagian. Al-awwalu, yang pertama, fi usulil fikhi, dalam usul fikih. Watsani, dan yang kedua, fil qawaidil fiqhiyah, dalam kaidah fikih. Wallaha nas'alu, dan kepada Allah kami memohon, an yanfa'a bihi, memberikan manfaat dengan buku tersebut, wa an yuballigha, dan menyampaikan amalana, keinginan-keinginan kami. Tanbih, perhatian, ada ungkapan di sini. Yudrikud dzakiyu, mengetahui orang yang cerdas, binadhirin wahidin, dengan misal yang satu atau permisalan yang satu, mala yudrikuhul ghabiyyu, pada satu hal yang tidak diketahui oleh orang yang bodoh, bi alfi syahidin, meskipun dengan 1000 contoh. Baik, sekarang kita masuk. Jadi kitab ini bahasnya 2. Yang pertama membahas usul fikih, yang kedua nanti membahas kaidah fikih. Ya. Adapun kitab yang usul fikih itu sampai halaman 20 saja. Jadi halaman ini sampai halaman 20 nanti bahasnya usul fikih. Setelah itu nanti bahas kaidah fikih. Gitu ya. Baik. Al-qismul awal, bagian yang pertama, fi usulil fikih, dalam usul fikih. Al-aslu lughatan, usul dalam bahasa, ma yubna ama bunya alaihi,
apa-apa yang dibangun di atasnya ghairuhu selainnya. Kalau misalkan teman nggak paham langsung tanya kalau masalah. Ka asli syajarati seperti akar pohon atau pokok pohon ya. Aslu asyajarah maksudnya adalah asasihi, yaitu pokoknya atau pondasi dari satu pohon. Wa aslu syajarati, dan asal disebut ketika disebutkan aslu syajarah maknanya adalah tarafu hatsabitu, yaitu sisi dari pohon yang menancap fil ardi, dalam bumi, dalam tanah. Fa usulul fikhi, maka usul fikih adalah asasuhu, pondasi dari fikih. Itu adalah asal ya. Wal far'u, adapun fara' ya, fara' atau cabang ya. Fara' itu adalah mabuniya ala ghairihi, sesuatu yang dia bangun di atas selainnya. Jadi kalau asal itu adalah sesuatu yang di atasnya dibangun sesuatu. Kalau fara' itu adalah sesuatu yang dibangun di atas sesuatu. Agak sedikit beda. Kafuru ya. Agak bingung. Iya. Jadi asal jenisnya mabuniya alaihi ghairuhu. Asal itu secara bahasa adalah sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Jadi asal itu adalah sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Jadi ini asal. Tapi kalau fara' itu adalah sesuatu yang dibangun di atas sesuatu. Sesuatu yang dibangun di atas sesuatu. Ya, itu. Jadi lebih mirip-mirip. Baik. Ka furu'i syajarah, seperti disebut furu'i syajarah li asliha, yaitu cabang dari pohon terhadap pangkal pohonnya. Wa furu'ul fikhi, dan furu' fikih li usulihi, yaitu cabang fikih terhadap usul fikih. Itu secara bahasa. Wal usulu wal aslu istilahan, dan asal secara istilah adalah yuqalu, disebut ala dalili ya. Maksudnya orang mengatakan asal, itu dalam kitab fikih disebut asal ya. Itu terkadang dipakai untuk menyebut apa? Ad-dalil. Wa aslu fi hadza qauluhu ta'ala, misalkan dalam fikih, nanti kitab fikih ada banyak itu. Maksudnya apa? Maksudnya dalil. Dan juga terkadang dipakai untuk kaidah wal qaidatil kulliyati, dan juga kaidah secara umum. Kaidah secara umum. Apa contohnya kaidah secara umum? Kaqaulihim, seperti ucapan para ulama, aslu wujubis shalah alkitabu. Asal dari kewajiban shalah adalah Al-Qur'an. Apa maksudnya asal di sini? Maksudnya ad-dalilu, yaitu dalil kewajiban salat. Ad-dalilu, yaitu dalil ala wujubiha, atas kewajibannya, adalah al-kitabu, yaitu Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aqimus shalah, dan dirikanlah shalah ya. Nah ini, jadi ini contoh. Jadi ini kan gini, kata asal itu dalam istilah fikih itu kadang dipakai untuk dua hal. Kadang dipakai untuk menyebut dalil, kadang dipakai untuk menyebut kaidah. Nah, contoh yang digunakan untuk menyebut dalil adalah yang ini. Misalkan dalam kitab fikih disebut aslu wujubis shalah alkitab, itu aslu wujubis shalah qaulu ta'ala wa aqimus shalah. Hukum asal kewajiban shalah adalah firman Allah. Nah, berarti asal di sini maknanya adalah dalil wajibnya salat. Nah, contoh yang kedua apa? Contoh memakai kata asal untuk menyebut kaidah. Nah, di sini selanjutnya. Wa qaulihim, dan juga ucapan para ulama, ibahatul mayyitati, menghalalkan bangkai, lil muttarri, bagi orang yang terpaksa, khilaful asli, itu menyelisih kaidah asal. Apa maksudnya menyelisih kaidah asal? Mukhalifun lil qaidatil kulliyah, yaitu menyelisih terhadap kaidah umum. Apa kaidah umum? Wahia, kaidah umumnya adalah kullu maitatin haramun, setiap bangkai adalah haram. Qala ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah, innama hurrima alaikum, sungguhnya diharamkan atas kalian al-maitatu, bangkai. Nah, jadi itu contoh
memakai kata asal untuk apa? Untuk kaidah umum. Yang misalnya ucapan ibahatul maital mutar khilaful asal. Perkara ini tuh menyelisih asal. Apa maksudnya menyelisih asal? Maksudnya menyelisih kaidah asal. Karena kaidah asalnya bangkai semuanya haram. Nah, ini kok diperbolehkan untuk orang yang terpaksa? Nah, berarti dia menyelisih kaidah asal, diperbolehkan karena ada keringanan. Kayak gitu. Tapi sekarang usulul fikih. Usul fikih apa kalau gitu? Usul fikih adalah dalilul fikih, dalil fikih. Ala sabilil ijmal, dalam bentuk umum. Qaulihim, seperti ucapan para ulama, mutlaqul amri, perintah secara mutlak, lil wujubi, itu menunjukkan kewajiban. Wa mutlaqun nahyi, dan larangan secara mutlak, litahrimi, adalah untuk pengharaman. Wa mutlaqu fi'lin nabi, dan mutlak perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mutlaqul ijma'i, dan ijma' secara mutlak. Wa mutlaqul qiyasi, dan qiyas secara mutlak. Hujajun, adalah dalil-dalil. Jadi semuanya bisa jadi dalil, gitu maksudnya. Jadi usul fikih adalah dalil fikih secara umum. Ya. Wal fiqhu lughatan. Nah, sekarang fikih. Al fiqhu lughatan. Sekarang fikih secara bahasa apa? Al fahmu, yaitu pemahaman. Ya. Faqihtu fahimtu. Ya. Faqihtu, contohnya apa? Faqihtu kalamaka, saya memfakihkan memahami kalamaka, ucapanmu. Fahimtuhu, saya memahaminya. Faqihtu maknanya fahimtu. Wastilahan, dan secara istilah, al ilmu, secara istilah fikih apa? Kalau secara istilah dalam ilmu syar'i, fikih adalah al ilmu, pengetahuan bil ahkami syar'iyyati, dengan hukum-hukum syar'i. Itu fikih. Allati, yang mana, tariquha, jalan mengetahuinya atau jalan hukum-hukum syar'i tadi didapat melalui apa? Al-ijtihad. Jadi fikih adalah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syar'i, yang mana caranya dengan ijtihad. Itu fikih. Contohnya apa sekarang? Masuk dalam ranah fikih. Kal ilmi, seperti contoh. Bi anna niyata, bahwasanya niat fil wudu'i, dalam wudu', wajibatun, adalah wajib. Wa nahwu dzalika, dan yang semisal itu, minal masail ijtihadiyati, dari masalah-masalah ijtihadiyah. Jadi itu maknanya apa? Maknanya fikih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi, innamal a'malu binniyati, sungguhnya amal-amal tergantung niat. Al-Bukhari Muslim. Wal wudu'u, sedangkan wudu' minal a'mali, termasuk amal perbuatan. Jadi ini akan mengetahui apa hukum niat. Hukum niatnya wajib. Dan seterusnya. Ya. Bi khilafil ilmi, berbeda halnya dengan ilmu bil ahkami syar'iyyah, dengan hukum-hukum syar'i. Allati, yang mana, laisa tariquha, yang mana bukanlah jalannya itu al ijtihadu, ijtihad. Maksudnya dia tidak perlu ijtihad. Maksudnya tidak perlu ijtihad itu secara umum kaum muslimin sudah tahu. Contohnya apa? Kal ilmi, seperti pengetahuan bi anna salawatil khamsa, bahwasanya salat 5 waktu wajibatun, adalah wajib. Orang nggak perlu berijtihad dulu supaya mengetahui salat 5 waktu wajib. Orang masuk Islam insya Allah secara otomatis sudah tahu. Gitu. Wa anna zina muharramun, dan bahwasanya zina itu haram. Wa nahwu dzalika, dan semisal itu. Karena apa? Ini disebutkan oleh para ulama, ma'lumun minad-din lidharurah. Ini diketahui dalam agama secara umum. Hampir secara orang awam pun tahu kalau ini nggak boleh, ini boleh. Gitu. Tapi kalau niat adalah wajib, nggak semua orang tahu. Nah, gitu. Tasyahud akhir adalah rukun sholat, nggak semua orang tahu. Tapi kalau sholat 5 waktu wajib, puasa Ramadan wajib, zina haram, mencuri haram, itu secara umum sudah tahu. Maka dia nggak masuk dalam ranah disebut fikih, nggak. Tapi nanti ketika merinci itu, nah itu masuk dalam apa? Dalam fikih. Wa nahwu dzalika, dan semisal itu minal masail qat'iyyati, dari permasalahan-permasalahan sudah dipastikan, sudah pasti. Fala yusammal ilmu, maka tidaklah dinamai ilmu bima dzukira,
dari apa yang sudah disebut fikhan fikih. Ya, jadi orang tidak harus menjadi faqih ketika dia harus mengetahui zina haram. Orang awam pun dia awam, nggak ahli fikih. Dia tahu apa namanya zina itu apa haram. Baik. Nah, kemudian beliau di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Lanjut ya. Lanjut. Nah, di sini kemudian beliau memberikan urutan ini namanya maratibul idrak. Level pengetahuan. Nah, level pengetahuan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 level pengetahuan seseorang. Beliau mengatakan al-ilmu yang paling tinggi adalah ilmu. Apa ilmu itu? Yaitu sifatun, satu sifat yang kasyifu biha, yang tersingkap dengan sifat tersebut, al-matrubu, hal yang diinginkan, inkisyafan taman, dengan penyingkapan yang sempurna. Jadi tersingkap secara sempurna, maksudnya mengetahui secara sempurna. Wal jahlu, lawannya adalah jahal. Apa jahal itu? Yaitu adamul ilmi, tidak mengetahui bisyai, dengan suatu hal. Itu jahal. Jadi ilmu itu lawannya jahal. Ilmu itu mengetahui, jahal tidak tahu sama sekali. Wa dhannu, sedangkan dhann, apa dhann? Dhann adalah al-idrakur rajih. Al-idrakur rajihu itu ya maksudnya, bukan rajihi itu ya, salah. Al-idrakur rajihu yaitu mengetahui hal yang lebih kuat. Mengetahui hal yang lebih kuat li ahadil amroini, terhadap salah satu dari dua hal. Terhadap salah satu dari dua hal. Itu dhon. Jadi dhon itu prasangka kuat, itu dhon. Wal wahm, dan wahm adalah al-idrakul marjuhu, mengetahui yang lebih lemah. Mengetahui yang lebih lemah. Li ahadil amroini, terhadap salah satu dari dua perkara. Wasyaku, sedangkan ragu atau syak ya, syak adalah al-idrakul mustawi, mengetahui dengan kadar yang sama. Bainal amroini, di antara dua hal. Jadi kalau misalkan kita buat contoh, misalkan apa ya? Misalkan meja ini, ketika ditanya warnanya apa, kalau dia ilmu, dia pakai ilmu, dia mengatakan, dia nggak ada ragu sama sekali, dia ilmu mengatakan coklat. Orang jahil, yang punya jahil, dia mengatakan saya nggak tahu ini warnanya apa. Orang yang punya dhon, dia ragu, ini coklat apa kuning matang, ragu. Jadi kalau orang dhon itu ada sisi keraguan. Apa bedanya dhon sama ilm? Kalau ilm itu nggak ada keraguan, tapi kalau dhon ada ragunya. Saya ragu, misalkan saya ragu ini coklat apa kuning matang, tapi saya mengatakan yang sisi saya yang kuat itu dia coklat, maka saya jawab ini coklat. Tapi ada keraguan sedikit tadi, itu dhon. Kalau misalkan saya mengatakan saya masih berkemungkinan ini antara coklat sama-sama matang, coklat sama kuning matang, tapi saya mengatakan ini kuning matang, itu waham. Tapi ada sisi keyakinan itu coklat, itu waham. Kalau syak itu nggak berani jawab. Kenapa? Karena sama-sama 50% dalam artinya itu, antara coklat atau kuning matang. Jadi dia nggak berani jawab. Jadi 50-50 gitu loh. Nah itu syak. Nah, jadi maratibnya seperti itu. Jadi kalau misalkan mau dibuat persentase, syak itu 50-50. Kalau waham itu di bawah 50. Kalau dhon itu di atas 50. Nah itu. Waham itu yaitu bisa benar bisa salah gitu ya. Iya. Atau dia condong ke salah. Kalau dhon kan, jadi ini pembahasannya bukan tentang objek, tapi pada diri sendiri. Keyakinanmu berapa persen, gitu loh. Jadi keyakinanmu berapa persen.
Jadi kalau keyakinan 50-50 untuk dua hal itu sama-sama 50, maka itu masuk namanya syak. Kamu sedang syak. Tapi kalau keyakinanmu di atas 50, maka yang di atas 50% tadi itu namanya dhon. Yang di bawah 50% namanya wahm gitu. Kayak gitu. Baik, kita lanjut. Fataraddudu fi qiyami Zaidin. Maka contohnya fataraddudu, maka keraguan fi qiyami Zaidin, dalam berdirinya Zaid. Wa nafihi, dan tidaknya, yaitu tidak berdiri. Maksudnya ragu, Zaid ini sedang berdiri atau tidak berdiri. Ala sawai, dengan prosentase yang sama atau dengan kesamaan, maksudnya sama. Ragunya sama, 50-50. Zaid berdiri 50%, Zaid gak berdiri 50% dalam keyakinannya. Maka itu dinamakan apa? Syakkun. Dia dinamakan syakkun. Wa ma'aru jahani thubuti. Dan kalau disertai dengan sisi lebih kuat, ya, rujhani thubut, ya. Wa ma'aru jahani thubuti. Dan kalau disertai dengan sisi lebih kuat, dia memang berdiri. Wal intifai, atau dia apa? Dia tidak berdiri. Itu namanya dhannun. Jadi disertai dengan apa? Rujhan, disertai dengan keyakinan kuat. Itu namanya dhann. Wa ma'a marjuhin, dan disertai dengan yang lemah fi ahadihima, dalam salah satu dari keduanya adalah wahmun, dia disebut wahm. Wal muradu bil ilmi, dan maksud dari ilmu, fi ta'rifil fikhi, dalam pengertian istilah fikih, yasmulu, dia mencakup adh-dhanna, dhon juga. Jadi ilmu itu juga mencakup apa? Dhon. Yeah. Baik. Intifa, ketiadaan. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ini masih istilah-istilah saja ya, belum masuk pembahasan nanti. Soalnya nanti masuk pembahasan setelah itu. Baik, setelah itu kita langsung masuk ke ahkam. Qala musannifu rahimallahu taala al-ahkam. Hukum-hukum, ahkam jamak dari hukmun ya. Wal ahkamu, dan hukum, wal ahkam dan ahkam itu ada tis'atun, ada 9. Hukum dalam fikih ada 9. Ada al-wajibu, ada wajib. Wal mandubu, ada mandub. Mandub itu sunnah. Wal mubahu, dan mubah. Wal haramu, dan haram. Wal makruhu, dan makruh. Was sahihu, dan sah. Wal batilu, dan batil. Batal maksudnya. Wal rukhsatu, dan rukhsah. Wal azimatu, dan azimah. Apa azimah? Azimah itu lawan dari rukhsah. Lawan dari rukhsah itu azimah. Apa contohnya? Salat zuhur 4 rakaat itu namanya azimah. Kalau salat zuhur 2 rakaat itu namanya rukhsah gitu. Ya, puasa Ramadan di bulan Ramadan azimah. Enggak puasa Ramadan karena safar namanya rukhsah itu. Jadi azimah lawan dari rukhsah. Nah, sekarang disebutkan ini pengertian apa namanya? Ta'rifnya. Fal wajibu, maka yang dimaksud wajib adalah mayusabu, apa yang diberi pahala, ala fi'lihi, atas perbuatannya, wa yu'aqabu, dan dihukum ala tarkihi, atas meninggalkannya. Jadi kalau dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa, dihukum. Kasalawati, seperti salat-salat, itu salat lima waktu maksudnya. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan, itu wajib. Wal mandubu, dan mandub, mayusabu, apa yang dibalas, ala fi'li, maksudnya dibalas di sini diberi pahala ya. Ala fi'li, atas perbuatannya, wala yu'aqabu, dan tidak dihukum, ala tarkihi, atas meninggalkannya. Katahiyatil masjid, seperti salat tahiyatul masjid, dilakukan dibalas dapat pahala, kalau nggak dilakukan nggak dapat hukuman. Itu mandub, sunnah. Al haram, haram apa? Haram adalah mayusabu ala tarkihi, apa yang dibalas diberi pahala
ketika dia meninggalkannya, wa yu'aqabu ala fi'lihi, dan dihukum ketika dia melakukannya. Seperti apa? Kariba, seperti riba, wa fi'lil mafsadati, dan melakukan perbuatan pengrusakan atau melakukan pengrusakan. Nah, itu adalah haram. Sedangkan al-makruh, makruh adalah mayuthabu ala tarkihi, suatu yang dibalas ketika dia meninggalkan. Maksudnya dibalas di sini diberi pahala ya. Dibalas ketika dia meninggalkannya, wala yu'aqabu, dan tidak dihukum ala fi'lihi ketika dia mengerjakan. Itu makruh. Kataqdimil yusra 'alal yumna, seperti mendahulukan yang kiri pada yang kanan, fil wudu'i, pada saat wudu. Ketika wudu misalkan dia mulai dari kiri dulu, itu makruh. Ya, itu makruh. Kalau ditinggalkan dapat pahala, tapi kalau dikerjakan ya tidak dihukum. Misalnya kalau baru satu kali dia lupa atau nggak sengaja, apa langsung dilanjutkan aja sampai 3 kali misalnya? Kalau misalkan apa? Lupanya lupa mendahulukan yang kiri dia. Kok karena harusnya kan yang apa namanya? Iya, mendahulukan yang kiri sudah. Berarti yang kiri sudah sekali. Iya. Ya, kemudian habis itu ya sudah yang tangan. Yang gimana kan nggak mungkin dibalik lagi. Ini udah kena air gimana, nggak bisa. Ya sudah aja. Gitu ya. Ya, makanya misalnya pengen dapat sunnah langsung 3 kali gitu apa? Ya enggak, satu-satu aja. Ya, jadi misalkan ini lupa, berarti ya tinggal sini gitu ya. Seret. Kemudian habis itu sini. Kan berwudu kan bisa ginian, bisa gantian. Bisa 3 kali secara langsung. Paham ya? 3 kali kanan, 3 kali kiri, 3 kali. Bisa kanan kiri bisa. Nah, kalau misalkan pengennya kanan kiri ya nggak masalah, itu tadi langsung dilanjut ya, kanan kiri kan gitu. Tapi kalau misalkan langsung 3 kali keburu kayak kiri dulu, habis itu ya pindah kanan aja, kanan 3 kali, anggap aja itu tadi satu ya tinggal ditambah 2 kali gitu aja sudah. Baik. Terus kalau misalnya apa makro, misalnya satu bagian itu cuma 1 kali sedangkan yang lain 3 gitu. Misalnya cuma tangan tuh 1 kali, tapi yang lain tuh 3 kali. Kalau dalam mazhab Syafi'i membasuh kalau kurang dari 3 kali hukumnya makruh. Lebih dari 3 kali hukumnya makruh. Itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau 1 kali makruh, kalau 4 kali makruh. Kalau sengaja ya. Kalau sengaja ya nggak apa-apa. Ya gitu. Baik. Al-mubah, sekarang mubah. Apa mubah? Ma la yuthabu ala fi'lihi, apa yang tidak dibalas atas perbuatannya. Wa la yu'aqabu ala tarki, dan tidak dihukum atas meninggalkannya. Maksudnya dia lakukan atau dia nggak lakukan sama saja, nggak dapat balasan, nggak dapat hukuman. Kan naumi fin nahar, seperti tidur di siang hari. Ya. As-sahih, apa maknanya sahih? Sahih adalah ma yajtami'u fihi, apa-apa yang berkumpul kepadanya, ar-ruknu, rukunnya, wasyartu, dan syaratnya. Ketika sholat dilakukan, syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, maka sholatnya disebut sahih ya. Sholatnya disebut sah gitu loh. Sahih maknanya sah gitu. Kapan suatu ibadah disebut sah? Ketika suatu ibadah disebut sah ketika apa? Rukun dan syaratnya terpenuhi. Meskipun sunnahnya nggak ada. Orang wudhu misalkan langsung basuh muka, kedua tangan, kepala, kaki, selesai. Apakah sah? Sah. Tapi ada sunnah-sunnah yang tidak dilakukan. Al-batil, yang kedua adalah batil, yaitu batal. Apa batal itu? Ma la yajtami'u fihi, yang tidak terkumpul padanya ar-ruknu wasyartu, rukun dan syaratnya. Ya, sholat misalkan gak wudhu, ya batal. Sholat misalkan gak ngadep kiblat, ya batal. Kenapa? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Sholat misalkan gak baca Al-Fatihah, ya batal. Kenapa? Rukunnya gak penuhi. Nah, sekarang rukun itu apa? Ar-ruknu, rukun adalah ma yutawaqqafu alaihi, sesuatu yang apa ya kita terjemahkan enaknya? Ma yutawaqqafu alaihi itu sesuatu yang tergantung padanya, gitu ya. Sesuatu yang tergantung padanya sihhatu syai', keabsahan satu hal.
wa kana juz'an minhu, dan dia itu bagian dari hal tersebut. Jadi sah nggak sah itu tergantung dia, tapi dia bagian dari sesuatu itu. Contohnya apa? Kaghuslil wajhi, seperti membasuh wajah, lil wudu, pada saat wudu, wa takbiratul ihrami, dan takbiratul ihram lis shalah, untuk salat. Ya. Itu semuanya rukun. Nah, syaratu, apa syarat itu? Syarat adalah ma yutawaqqafu alaihi, sesuatu yang tergantung padanya, sihhatu syai', keabsahan suatu, walaisa minhu, dan dia bukan bagian dari sesuatu itu. Bedanya sama rukun, kalau rukun dia masuk dalam sesuatu itu sendiri, kalau syarat dia nggak masuk sesuatu itu sendiri. Misalkan apa? Misalkan kalau rukun, sholat rukunnya apa? Rukunnya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu masuk hitungan sholat. Membaca Al-Fatihah, ya. Itu masuk hitungan sholat. Nah kalau syarat itu, dia itu ibadah itu nggak sah, suatu hal itu nggak sah sampai dia dilakukan, tapi dia nggak masuk dalam ibadah itu. Contohnya apa di sini? Contohnya apa? Kama'in mutlakin, seperti air lil wudu, untuk wudu. Orang nggak mungkin disebut berwudu kalau nggak ada air, iya kan? Tapi air bukan bagian dari ibadah wudu kan gitu. Makanya wudu kan disebutkan wudu kan ya membasuh ini, membasuh air kan nggak masuk, maksudnya di luar itu gitu loh. Contoh lain, wasatrul aurati, dan menutup aurat li sholah, ketika sholat. Iya, ketika sholat. Jadi menutup aurat ketika sholat itu tidak termasuk rukun, dia termasuk syarat. Kenapa? Karena ketika sholat tidak dilakukan, menutup aurat juga masih ada, gitu loh. Kalau misalkan dia bagian dari ibadah itu, kalau ibadah itu nggak ada, otomatis dia juga nggak ada. Misalkan apa? Takbiratul ihram. Kalau orang nggak sholat, nggak mungkin orang takbiratul ihram. Ya, makanya dia masuk dalam ibadah itu. Tapi kalau syaratnya itu nggak ada, ya, ibadah itu nggak bisa sah. Tapi kalau ibadah itu nggak ada, syarat itu bisa tetap ada, karena dia nggak masuk bagian dari ibadah itu. Bingung satu ya? Jadi kalau misalnya syarat itu berarti, misalnya kalau syaratnya nggak terpenuhi, berarti nggak sah suatu ibadah itu. Nggak sah. Sama seperti rukun nggak terpenuhi berarti. Iya, sama seperti rukun. Apa bedanya? Bedanya, kalau ibadahnya nggak ada, otomatis rukunnya nggak mungkin ada. Ya. Tapi kalau syarat, kalau ibadahnya nggak ada, bisa jadi syaratnya masih ada. Menutup aurat. Apa nunggu antum sholat dulu baru menutup aurat? Ya kan nggak harus nunggu sholat kan? Ya itu berarti menutup aurat itu sebenarnya terpisah dari ibadah itu. Kayak gitu. Baik, kita lanjut. Rukhsah. Sekarang rukhsah. Ar-rukhsah hiyal hukmul ladzi, rukhsah adalah hukum alladzi yang yataghayyaru, yang berubah, min su'ubatin, dari kesulitan, ila suhulatin, menuju kemudahan, ma'a qiyami sababil hukmil asli, disertai keberadaan sebab hukum asalnya. Itu rukhsah. Yaitu rukhsah itu perubahan hukum, itu gampangnya gitu. Seperti apa? Kajawazil fitri, seperti bolehnya berbuka puasa, lil musafiri, bagi orang yang safar, namanya nggak puasa gitu. Lil musafiri la yajhaduhu, ya. Lil musafiri la yajhaduhu as-saumu, yang mana puasa tidak memberatkan untuk dirinya. Dalam artian gini, orang ketika safar kan nggak harus safar sendiri, itu kan sebab orang boleh nggak puasa kan. Meskipun safarnya berat atau safarnya nggak berat. Jadi meskipun safarnya nggak berat, misalkan pergi dari sini ke Jakarta pakai jet pribadi full AC, maka bisa tiduran, bisa nyantai. Ya. Apakah berarti dia nggak boleh untuk nggak berpuasa? Makanya harus puasa, tetap puasa. Kenapa? Karena nggak sulit, enggak.
udhurnya itu bukan sulit atau nggak sulit, udhurnya itu safar atau nggak safar. Ya, jadi makanya di sini seperti bolehnya orang tidak berpuasa bagi orang safar. La yajhadu shaum, meskipun puasa tidak membuatnya berat, meskipun kalau dia puasa itu dia boleh, maksudnya kalau dia puasa ketika safar itu dia juga biasa saja, masih kuat, tapi boleh di situ dia nggak puasa. Nah itu namanya rukhsah. Contoh yang lain, wa aklil maitah, dan memakan bangkai lil muttarri bagi orang terpaksa, terpepet, terpojok. Itu rukhsah. Wal azimah, sedangkan azimah adalah hiyal hukmu, dia adalah hukum alladzi yang kaujubi sholawat, seperti kewajiban sholat al khamsi yang 5, wa hurmati aklil maitati, dan haramnya memakan bangkai li ghairil muttarri, bagi selain orang yang terpaksa. Jadi azimah tadi gampangannya itu adalah azimah itu lawan dari rukhsah. Ya, itu azimah. Baik, ada pertanyaan? Nah, sekarang sudah mulai masuk ke kaidah-kaidah ushul fikih. Baik.